Halo Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Maret 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita langsung dengan berita pertama. Polisi gelar reka ulang pembunuhan siswi SMK di Masohi. Ada 52 adegan. Polres Maluku Tengah akhirnya menggelar rekonstruksi kejadian atau reka ulang adegan pembunuhan siswi SMK di Kota Masohi. Rekonstruksi kurang lebih 2 jam di tempat kejadian perkara penginapan Samudra, kawasan Bundaran Kota Masohi, Maluku Tengah, Kamis 17 Maret 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi pelaksanaan rekonstruksi dimulai pukul 9 hingga pukul 11 siang hari. Dalam proses reka ulang itu, kedua pelaku berikut barang bukti seperti sebongkah batu hingga mobil yang digunakan saat kejadian. Pada 2 Maret pun dibawa ke TKP. Kanit 1 Pidana Umum Satreskrim Polres Maluku Tengah, Erik Lasol di TKP menjelaskan bahwa sedikitnya ada 52 adegan yang dipraktekkan kedua pelaku. Meski demikian, dirinya belum sempat merincikan puluhan adegan tersebut kepada wartawan. Mayat gadis 16 tahun yang ditemukan di selokan kawasan Bundaran Kota Masohi, Maluku Tengah ternyata korban pembunuhan. Pelaku pembunuhan pun berhasil ditangkap setelah hampir sepekan setelah penemuan mayat. Keduanya yakni berinisial RS 22 tahun dan IPT 34 tahun warga desa Haya, Kecamatan Tehoro. Sabar. Nomor di atas. Ya. Dapat sana nih. Buka dong pot, as buka. Coba. Saya hitam-hitam minggir. Oke. Tahan. 35 sudah. Selanjutnya, Tribuners Primob korban penembakan oknum anggota TNI dimakamkan di Tumalehu, Seram bagian barat. Jenazah anggota Brimob Batalion B Pelopor Amahai, Polda Maluku, Baraka Ferry dimakamkan di kampung halaman sang istri di negeri Tumalehu, Desa Waloi, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian barat, Rabu 16 Maret 2022 sore. Kasih Humas Polres Maluku Tengah Ibtu Rido Masihin, Kamis 17 Maret mengatakan pemakaman almarhum Baraka Ferry itu dihadiri Kapolres Maluku Tengah, AKBP Abdul Ghafur bersama para perwira Polres setempat. Juga dihadiri Danrem 151 Binaya Ambon dan Dandim 1502 Masohi. Diberitakan oknum prajurit TNI itu menembak mati anggota Brimob Maluku di pos Satgas Liang Kecamatan TNS sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Timur. Baraka Ferry tembak praturian yang merupakan anggota Batalion Arhanut 11 WBY. Ia juga menembak rekannya sesama tentara Prada Raju. Saat ini Praturian telah diamankan Subdempom Masohi dan tengah menjalani pemeriksaan. Sudah beraksi lama, 3 pelaku jambret di Ambon terancam hukuman 12 tahun penjara. 3 pelaku jambret di Kota Ambon terancam hukuman 12 tahun penjara. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease Kombes Pol Raja Arthur Simamora menyebutkan ketiga pelaku yakni YM 22 tahun, AM 23 tahun dan IM merupakan sindikat yang meresahkan warga Kota Ambon.
Untuk itu mereka disangkakan pasal 365 ayat 1 dan ayat kedua KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Lanjut dikatakannya saat penangkapan dari tangan pelaku YM dan AM, polisi mengamankan satu buah sepeda motor yang tidak mengenakan plat nomor. Selanjutnya untuk korban dari AM dan YM mengalami kerugian satu buah HP merek Samsung J7 Prime, uang tunai senilai 11 juta rupiah dengan total sekitar 15 juta rupiah. Untuk korban dari pelaku IM mengalami kerugian satu buah kalung emas dan liontin. Ketiganya ini diketahui komplotan pencuri sejak lama. Jadi gini, makanya saya setelah didalamin dari penyidik, untuk tersangka tersebut, komplotan ini, tiga tersangka tersebut, itu sudah melakukan tindak pidana curas 2 kali sebelumnya. Modus operandinya adalah mereka memepet korban dan menarik tas. Ada barang buktinya, ada uang tunai senilai 10 juta, ini barang buktinya, handphone, ada sepeda motor. Jadi satu komplotan. Jadi 3 tersangka ini kita ceritakan pada 3 kasus LP. Beritakan kasus dugaan pencabulan pers mahasiswa lintas di Bredel. Rektorat Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon membredel lembaga pers mahasiswa lintas. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakih Seknun mengatakan pers kampus itu dibekukan terhitung mulai hari ini Kamis 17 Maret 2022. Lembaga memutuskan hal itu lantaran LPM Lintas tidak mampu mempertanggungjawabkan isi pemberitaan dalam majalah edisi kedua yang bertajuk IAIN Ambon Rawan Pelecehan. Ia menerangkan aset LPM Lintas akan diambil alih oleh lembaga, mengingat unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik itu dibentuk berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Ambon. Dengan begitu, ketika sudah diambil alih lembaga, berarti mereka tidak lagi beroperasi secara legal. Diketahui dalam majalah Lintas melaporkan liputan khusus kekerasan seksual edisi kedua bertajuk IAIN Ambon Rawan Pelecehan. Dalam majalah itu tertulis ada 32 orang mengaku menjadi korban pelecehan seksual di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Sementara terduga pelaku sebanyak 14 orang. Belasan terduga pelaku perundungan seksual terdiri dari 8 dosen, 3 pegawai, 2 mahasiswa, dan 1 alumnus. Sedangkan korban terdiri dari 25 perempuan dan 7 laki-laki. Kita juga merasa terbebani dan merasa rugi sangat lembaga karena apa-apa yang dibuat itu semuanya seakan-akan menelanjangi kampus yang Ambon. Padahal berita-berita yang ada di itu adalah sesungguhnya kita belum tahu kebenarannya karena memang itu hanya berita-berita yang mereka ambil wawancara sador, dan itu maka IAIN Ambon merasa penting untuk menghadirkan, untuk pertama mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, dalam pertemuan tersebut kita juga minta untuk bukti. Kita minta bahan buktinya. Dalam permintaan itu mereka tidak mampu. Pulang kampung juara WBC Ongen Sakno Siwi bagikan tips kepada puluhan siswa di Ambon. Usai mengalahkan petinju asal Thailand Ratakorn Atasaworn, juara tinju Asia asal Maluku, Ongen Sakno Siwi kembali ke kota Ambon Kamis 17 Maret 2022 siang. Setiba di Ambon, Ongen langsung membagikan tips dan motivasi kepada para siswa di sekolahan. Datang dengan sabuk gelar juara WBC Asia Boxing Council Continental kelas bulu 57,1 kg,
Ongen disambut antusias para siswa di SMA Angkasa Patimura Ambon. Para siswa pun terlihat antusias menyimak cerita anak dari pasangan Michael Saknosiwi dan Rahel tersebut. Dalam kesempatan itu, Ongen membagikan ceritanya selama berkarir menjadi seorang petinju, sekaligus abdi negara para TNI Angkatan Udara kepada para siswa. Sejak saat itu, Ongen mulai giat berlatih hingga pada perebutan sarung tangan emas, ia direkrut menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Udara. Masuk ke TNI Angkatan Udara, dukungan besar justru datang dari satuannya, hingga ia ikut bertanding di PON 2016 yang diadakan di Jawa Barat. Ongen menambahkan untuk menjadi petinju sekaligus abdi negara, sepertinya seorang siswa harus menerapkan prinsip disiplin dan bekerja sama. Motivasi untuk membahagiakan kedua orang tua dan keluarga pun menjadi pemicu baginya. Diketahui Ongen adalah petinju asal Pulau Buru, Maluku. Saat ini ia berstatus sebagai pemegang gelar juara dunia kelas bulu 57,1 kg IBA. Pada tinju profesional dari 9 pertandingannya tercatat 8 kali Ongen menang TKO. Satu-satunya kemenangan angka yang diraih Ongen adalah saat melakoni laga terakhir melawan petinju asal Filipina, Marco Demesilo di Jatim Park 3, Batu, Jawa Timur pada 17 November 2019. Saya mau perkenalkan nama dulu. Nama saya Ongen Saknosiwi, asli dari Pulau Buru. Tapi bapak dari MGD Pulau Mua ya. Saya lahir dan besar dari keluarga yang nggak punya apa-apa. Untuk semangat. Kehidupan saya dulu, saya 5 bersaudara dan saya anak nomor 2. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners Ambon menjelang bulan Ramadan. Bola api jadi hiburan anak-anak Aster. Beragam permainan tradisional mulai bermunculan kembali menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Hal itu seakan membawa kembali ingatan pada masa kanak-kanak setiap orang, tepatnya sebelum era digitalisasi seperti sekarang ini. Berbeda dengan hal itu, menyambut bulan Ramadan, belasan anak-anak kawasan Aster Tantui, Kota Ambon punya cara tersendiri dalam mengisi waktu luang di malam hari. Mereka berkumpul dan bermain bola api usai ibadah salat Isya. Pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 16 Maret. Malam hari sejumlah anak-anak hingga remaja berkumpul di salah satu lorong yang tak jauh dari area masjid di kawasan tersebut. Warga setempat menamai lorong tersebut dengan Lorong Masjid At-Tahira, Aster. Berbekal pecahan batu apung yang berbentuk bulat dan direndam dalam minyak tanah selama 1 malam, mereka memainkan bola api dengan begitu seru. Mereka bermain dengan begitu ceria, penuh canda dan tawa. Bahkan seorang remaja perempuan yang berpakaian silat pun turut mengikuti permainan seru tersebut. Saling umpan menambah kesan menyenangkan pada permainan itu. Tak jarang bola api tersebut mati karena ditendang oleh anak-anak lainnya, membuat mereka menyebutnya dengan istilah kaki air. Menurut salah satu remaja, Swenly, pecahan batu apung yang dijadikan bola tersebut diambil dari kawasan pantai di belakang kantor Polda Maluku yang baru, Jalan Sultan Hasanuddin Ambon. Nanti akan mati siapa boleh. Moritz Tamaela siap rebut kursi wali kota Ambon, Golkar dan PDIP harus waspada. Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD Nasdem Kota Ambon, Moritz Tamaela, nyatakan kesiapannya maju sebagai wali kota pada pemilihan kepala daerah 2024. Moritz mengungkapkan hal itu usai dilantik sebagai ketua di Ambon Rabu 16 Maret 2022. Ia pun memperingatkan partai politik lainnya, terutama Golkar dan PDIP yang saat ini memegang tonggak kekuasaan di kota maupun provinsi. Anggota DPD Ambon itu mengaku tak hanya sesumbar dengan ucapannya itu. Ia menyebut Nasdem akan menggaungkan tajinya dengan konsep kerja yang nyata untuk meraih kemenangan di Pilkada 2024 mendatang. Untuk mencapai hal itu, Moritz mengaku bakal mengerahkan seluruh kader dari tingkat ranting yang paling bawah.
Ia mengaku tak hanya dirinya yang diorbitkan pada Pilkada 2024 nanti. Rosita Usman selaku Ketua DPP Teritorial Maluku Utara juga akan didorong menuju kursi Wakil Wali Kota Ambon. Sementara itu, Victor Lopati juga akan diorbitkan menjadi bakal calon wali kota. Untuk itu, Golkar yang selama 2 periode menjadi pemimpin di kota berjuluk manusia ini dinilai wajib waspada. Dengan begitu, Moritz akan bersaing dengan Lucky Watimuri dari PDIP dan 2 nama beken Golkar yakni Richard Rahakbau juga Elito Isita. Secara kerja politik memang sudah harus kerja sekarang. Nasdem tentunya secara ideologis kebatinan kita di internal dan rasio berpikir memiliki potensi-potensi kader yang dapat diorbitkan sebagai bakal calon kepala daerah. Beberapa nama tadi setelah disebut oleh Ketua Teritorial Maluku dan Maluku Utara, yaitu Ketua Teritorial sendiri, Caca Kerudung Biru, dalam posisi kita ancapkan sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Ambon, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku, Kakak Abdallah Turwa sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Ambon, dan salah satu fungsionaris Nasdem Pusat, Kakak Victor Lopati sebagai calon wali kota, dan tadi dikomandangkan saya sendiri akan diorbitkan juga sebagai bakal calon kepala daerah Kota Ambon. Ya. Target Nasdem tadi disampaikan pimpin DPR Kota Ambon 2024 ya, target Ya, ketua. itu harga mati. Dengan kekuatan yang dimiliki, dengan kerja yang terstruktur, terukur, tentu kita tidak mimpi di siang bolong untuk lalu bilang menang itu gampang saja, tidak. Kami memiliki strategi untuk hari ini kami nyatakan, sudah tadi saya nyatakan bahwa palu kepemimpinan yang dipegang oleh kawan-kawan kita, baik itu Golkar, PDIP, dan Gerindra, akan kami rebut. Dua pekan jelang Ramadan, komoditi telur di Ambon kembali naik menjadi Rp1.700 per butir. Menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Ambon, Maluku kembali beranjak naik dari sebelumnya. Harga telur ayam paling laris dan paling banyak dikonsumsi warga tersebut kini dipatok per Rp51.000 atau Rp1.700 per butirnya. Padahal sebelumnya telur ayam hanya dijual pedagang senilai Rp1.400 per butir. Iwan, salah satu pedagang di Pasar Mardika Ambon, mengatakan kenaikan harga telur sudah berlangsung sejak pekan lalu. Lanjutnya, stabilnya harga satu komoditi termasuk telur tergantung pasaran dari Surabaya. Di mana jika harga beli di Surabaya tinggi, otomatis akan berpengaruh juga harga jual di Ambon. Sementara itu, untuk telur puyuh yang biasa dicampur dengan sayur juga mengalami kenaikan. Awalnya telur puyuh dijajakan pedagang Rp35.000 per rak berisi 60 butir. Kini telur puyuh naik sebesar Rp5.000 menjadi Rp40.000 per rak. Meski begitu, pedagang belum bisa memastikan apakah kenaikan yang terjadi akan bertahan hingga Ramadan atau tidak. Jelang Ramadan, harga telur di Pasar Namlea Pulau Buru juga ikut naik per ikat Rp325.000. Menjelang bulan Ramadan 2022, telur ayam di Pasar Namlea Kabupaten Buru juga mengalami kenaikan harga. Telur ayam yang paling diminati oleh masyarakat saat ini dijual per ikat Rp325.000. Padahal sebelumnya telur ayam hanya dijual pedagang senilai Rp300.000 per ikat. Pantauan tribunambon.com di lapangan pukul 3 sore, kenaikan harga telur ayam bukan berdasarkan per ikat namun per raknya. Dalam satu ikat ada terdapat 6 rak telur ayam. Jadi harga telur ayam tersebut dijual per rak seharga Rp55.000 yang sebelumnya seharga Rp50.000. Sementara harga telur per butirnya dijual Rp2.000. Salah satu pedagang di Pasar Namlea, Rudi Buton, mengatakan kenaikan harga telur ayam ini baru berlangsung selama 2 hari, ditambah dengan hari ini. Meski demikian, pedagang juga belum bisa memastikan apakah kenaikan harga yang terjadi saat ini akan bertahan hingga Ramadan atau tidak. Dia menjelaskan penetapan kenaikan harga tersebut dari agen yang berada di Kota Ambon.
harga sekarang itu berapa satuan? Satuan Terikat. Iya. terikat tanggal 325. 325. Untuk kenaikan harga itu dari berapa ke berapa? Dari Diana 5.000. Naik 5.000. Sebelumnya sekarang ini dijual perikat berapa, Pak? 325. Sekarang 325. Kalau perak 55. perak 55. Sebelumnya itu 50, Pak. Sebelumnya 50. Kalau untuk per butirnya itu satu biasanya dijual berapa? Biasanya 2.000 satu buah. 2.000 satu buah. Udah naik harga. Untuk sementara ada Sementara kenaikan. ada naik. Oh, boleh jelaskan untuk kenaikan harga itu sejak kapan, Pak? Baru 2 hari kemarin saya. Baru 2 hari kemarin. Hanya Itu- Ratu Centau yang kemarin mau datang berikutnya dia mau naik atau tidak. Oh, jadi belum tahu, tapi Baru tahu lah ya. oh ya, untuk harga ini baru naik kemarin Baru kemarin. sampai hari ini. Baru hari ini. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 17 Maret 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.